Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sinautex. Kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013 dan revisi 2019. Pada bab 1, bab 2, dan bab 3 telah kita bahas bersama-sama. Untuk yang sekarang kita akan membahas bab 4, yaitu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Langsung saja, yaitu pengertian kejujuran. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Bentuk-bentuk perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Kedua, jujur dalam bermuamalah. Ketiga, jujur dalam berjanji. Dan yang keempat, jujur dalam penampilan. Selanjutnya, keutamaan perilaku jujur. Keutamaannya yaitu kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Yang kedua, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Dan yang ketiga, kejujuran merupakan penyempurnaan iman seorang muslim. Dalil perintah perilaku jujur kita baca bersama-sama. Dalilnya ini ayat 23 sampai 24 Quran surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzib al-munafiqina in syaa'a aw yatub 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengadab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, potret perilaku tidak jujur. Yang pertama yaitu memanipulasi data, yaitu proses rekayasa dengan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi atau data. Yang kedua, berbuat curang, yaitu menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang tiga, sumpah palsu, merupakan pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan suatu perkara. Dan yang keempat yaitu menyebar hoax, yaitu membuat berita bohong lewat media sosial atau ikut menyebar berita bohong atau membagikan berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Melatih perilaku sifat jujur. Yang pertama, menanamkan niat yang kuat, tekad yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat, melakukan latihan yang terus-menerus, memilih dalam berteman dan bersahabat, dan yang terakhir membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Pertama, adanya perasaan nyaman dalam hati. Yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Tiga, adanya kemudahan dalam aktivitas kehidupan karena adanya kepercayaan dari. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Membiasakan berperilaku jujur. Yang pertama, berperilaku jujur di sekolah. Di antaranya, meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian, karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Yang kedua, membicarakan berperilaku jujur di lingkungan rumah. Di antaranya, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Serta yang ketiga, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Kemudian, yang ketiga, membiasakan berperilaku jujur di lingkungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, tidak membuat cerita atau berita hoax. Kedua, apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Itulah pemirsa pembahasan materi pendidikan agama Islam bab 4 kelas 10. Untuk bab-bab yang selanjutnya akan ditayangkan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.